Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bareng, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda i'rab rofa. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, pada pembahasan sebelumnya kita telah belajar apa itu i'rab dan pembagiannya. Kemudian i'rab rofa merupakan pembagian i'rab yang pertama. Apa tandanya i'rab rofa? Di sini tanda-tanda i'rab rofa ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat tetapnya nun. Dhammah merupakan tanda asal bagi i'rab rofa. Sementara wawu, alif dan tetapnya nun merupakan pengganti dari dhammah. Contoh yang dhammah seperti lafaz Zaidun. Zaidun di situ harkat dalnya berharkat dhammah. Kemudian yang wawu, contohnya Az-Zaiduna. Lafaz Az-Zaiduna adalah mendapat tambahan wawu dan nun. Asalnya Zaidun menjadi Az-Zaiduna. Yang menjadi tanda bagi i'rab rofa wawunya bukan nunnya. Karena ketika i'rabnya berubah, maka yang berubah adalah wawunya bukan nunnya. Kemudian yang alif contohnya Az-Zaidani. Lafaz Az-Zaidani ini mendapat tambahan alif dan nun. Tapi yang menjadi tanda bagi i'rab rofa adalah alifnya bukan nunnya. Maka yang berubah ketika i'rabnya berubah adalah alifnya. Kemudian yang terakhir tetapnya nun, contohnya yaf'alani. Ketika rofa, lafaz yaf'alani menggunakan tetapnya nun. Maka ketika nasab ataupun jazm, nun ini bisa hilang sesuai tanda nasabnya, sesuai tanda jazmnya. Kemudian tanda i'rab yang pertama yaitu dhammah. Dhammah menjadi tanda bagi i'rab rofa ada 4. Yang pertama isim mufrad,
yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Contoh isim mufrad jaa Zaidun. Mengenai isim mufrad ini telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, yaitu kalimat yang menunjukkan makna tunggal. Jadi kalau ada kalimat menunjukkan makna satu, maka dikatakan isim mufrad. Seperti contoh jaa Zaidun, telah datang siapa seorang Zaid. Kemudian yang dhamma ini bisa saja jelas harkatnya seperti lafaz Zaidun, ataupun dhammah bisa saja dikira-kira seperti lafaz al-fata. Misalnya ja al-fata, datang siapa seorang pemuda. Al-fata ini merupakan isim mufrad. Karena isim mufrad, meskipun dhammahnya tidak tampak dikira-kira, maka tetap menggunakan dhammah. Karena isim mufrad tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa apabila kalimat diakhiri dengan huruf illat, maka tanda i'rabnya dikira-kira. Maka kalau rafa, tanda i'rabnya dikira-kira. Kalau tanda rafa'nya dhammah, maka dhammahnya dikira-kira. Kemudian yang kedua jamak taksir, seperti contoh ja'ar rijalu. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi lafaz ar-rijalu asalnya rajulun. Lafaz rajulun menjadi rijalun. Yang pertama ra-nya berubah dari fathah menjadi kasrah, ra menjadi ri. Kemudian jimnya yang asalnya dhamma sekarang ketika jamak menjadi fathah. Rajulun menjadi rijalun. Kemudian ada tambahan alifnya. Rajulun menjadi rijalun. Apabila ada kalimat ketika dijamak, kalimat tersebut berubah harkatnya ataupun mendapat tambahan, berubah harkat ataupun mendapat tambahan di tengah kalimatnya ataupun dikurangi, maka bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah merupakan jamak taksir. Karena kalau jamak mudzakkar salim dan muannas salim itu jelas dari mufrad ke jamak tidak ada perubahan harkat. Contoh Zaidun menjadi Zaiduna. Tidak ada perubahan harkat di situ. Za-nya tidak berubah, ya-nya tidak berubah. Kemudian di akhir karena mendapat tambahan waw nun, otomatis tanwin hilang. Zaiduna menjadi Zaidun menjadi Zaiduna. Kemudian lafaz muslimatun. Ketika di jamak menjadi muslimatun, tidak ada perubahan harkat di tengah kalimatnya, di awal, di tengah, hanya di akhir mendapat tambahan alif dan ta. Maka selain
jamak mudzakkar salim dan muannas salim, kalau ada kalimat itu bermakna banyak, maka bisa dipastikan bahwa kalimat itu adalah jamak taksir. Kemudian selanjutnya yaitu jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Kalimat yang menunjukkan makna perempuan banyak dengan mendapat tambahan alif dan atta. Contoh ja'atil muslimatu, asalnya muslimatun menjadi muslimatun. Maka tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Kemudian yang keempat, fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Sesuatu di akhirnya di situ adalah tidak bertemu alif tasniyah, tidak bertemu waw jamak, tidak bertemu iya muannas mukhatabah. Maka ketika ada fi'il mudhari' tidak bertemu alif tasniyah, tidak bertemu waw jamak, dan tidak bertemu iya muannas mukhatabah, maka tanda rafa'nya menggunakan dhammah seperti lafaz yaf'ulu, taf'ulu. Kemudian tanda i'rab rafa' yang kedua adalah wawu. Wawu menjadi tanda bagi i'rab rafa' ada dua. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Kalimat yang menunjukkan makna banyak dengan mendapat tambahan wawu dan nun ketika rafa', ya dan nun ketika nasab dan ajjar. Contoh ja'az zaiduna, ketika rafa' tandanya wawu. Ketika nasab dan ajjar berubah menjadi iya, maka wawunya ketika nasab atau ajjar diganti iya. Karena tanda rafa' wawu, maka ketika berubah i'rab menjadi jar, maka yang berubah wawunya. Beda dengan yang dhammah. Kalau yang dhammah berubah i'rabnya, maka yang berubah dhammahnya. Kalau wawu tanda i'rabnya, maka wawunya yang berubah. Contoh di sini ja'az zaiduna, yang menjadi tanda adalah wawunya bukan nunnya. Maka ketika nasab dan ajjar wawu bisa berubah nanti. Kemudian yang kedua asmaul khamsah. Asmaul khamsah artinya isim-isim yang 5. Di sini ada 5 lafaz. Makanya disebut asmaul khamsah, yaitu lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Lafaz abuka akhuka yang menjadi tanda rafa' adalah wawu. Maka ketika berubah i'rab, wawu bisa berubah sesuai dengan tanda i'rabnya. Kalau nasab misalnya tanda nasabnya adalah alif, maka wawunya bisa berganti alif menjadi abaka, akhoka, hamaka, faka, dzamalin. Ataupun berubah iya menjadi abika, akhika, hamika, fika, dzimalin. Kemudian tanda i'rab rafa' yang ketiga adalah alif. Alif menjadi tanda bagi i'rab rafa' ada satu, yaitu isim tasniyah. Apa isim tasniyah? Kalimat yang menunjukkan makna dua dengan mendapat tambahan alif dan nun ketika rafa', ya dan nun ketika nasab dan ajjar. Jadi ketika rafa' tanda nasab, tanda rafa'nya isim tasniyah adalah menggunakan alif. Jadi isim tasniyah tanda rafa'nya menggunakan alif, meskipun tambahan pada lafaz az-zaidan ini adalah alif dan nun, tapi yang menjadi tanda rafa' adalah alifnya. Maka ketika berubah i'rab,
otomatis alifnya yang berubah. Kemudian yang terakhir adalah tetapnya nun. Tetapnya nun menjadi tanda bagi i'rab rafa ada di af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah? Yaitu fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jama' dan iya muannas mukhatabah. Maka kalau ada fi'il mudhari' ketemu alif tasniyah, waw jama' dan iya muannas mukhatabah, maka disebut af'alul khamsah. Yang mana tanda rafa'nya menggunakan tetapnya nun. Seperti contoh yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani, taf'alani mendapat tambahan alif dan nun. Yaitu di situ adalah alif tasniyah. Alifnya dikatakan alif tasniyah. Yaf'alani, taf'alani adalah bertemu alif tasniyah. Yaf'aluna, taf'aluna bertemu waw jama'. Kemudian taf'alina bertemu iya muannas mukhatabah. Maka apabila ada fi'il mudhari' ketemu alif tasniyah, waw jama' dan iya muannas mukhatabah disebut dengan af'alul khamsah, yang mana tanda rafa'nya menggunakan tetapnya nun. Maka ketika berubah i'rab, maka nun tersebut bisa hilang. Ketika nasab ataupun jazm, nanti nun ini hilang. Karena tanda nasab ataupun jazm adalah membuang nun. Untuk rafa tetapnya nun. Makanya nun tetap ada pada lafaz yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Mungkin sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.